Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, para guru di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Salam hebat luar biasa. Semoga selalu sehat, sejahtera dan tetap semangat. 20 menit ke depan kami akan menemani Anda di setiap kegiatan dalam podcast PGRI Ranting Purwokerto Wetan. Telah hadir bersama kami 3 narasumber. 30 menit ke depan saya, Mar'atun Solihah, akan menemani Anda semua dalam bincang-bincang kita hari ini dengan tema pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Baiklah pemirsa, di tengah-tengah kita telah hadir 3 narasumber kita yang siap untuk berbincang-bincang dalam rangka mengatasi segala permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun narasumber tersebut yaitu yang pertama Bapak Nahdoh SPD SD. Assalamualaikum Pak Nahdoh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa semua, guru-guru di seluruh Indonesia dan teman-teman saya, Bu Atun, Pak Ismu dan Bu Setiawati dari Wali Murid. Terima kasih Pak Nahdoh. Beliau mengajar di kelas 3. Selanjutnya narasumber yang kedua Bapak Ismu Hartono, SPD SD. Assalamualaikum Pak Ismu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Atun. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua, khususnya para pendidik dan semuanya, semoga selalu sehat. Semuanya sehat Pak Ismu, Pak Nahdoh? Alhamdulillah. Beliau mengajar kelas 5. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga seorang ibu muda yang cantik lagi solehah. Beliau adalah Ibu Setiawati. Assalamualaikum Bu Setiawati. Waalaikumsalam Bu Atun. Sehat semuanya keluarga Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang berkenan hadir di sini. Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwasanya pandemi COVID-19 telah berlangsung 1 semester lebih. Tentunya banyak hal yang terjadi, banyak hal yang harus diperjuangkan, terutama bagaimana caranya memajukan pendidikan di Indonesia tetap melaksanakan pembelajaran meskipun pada masa seperti ini. Para guru terus berjuang mencari terobosan bagaimana pembelajaran bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perbincangan. Dimulai dari narasumber yang pertama Bapak Nahdoh. Kami minta diceritakan bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas rendah. Seperti apa itu Pak? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada para pemirsa, terutama para guru-guru di seluruh Indonesia dan juga masyarakat yang dapat melihat video ini. Akan kami ceritakan sedikit pengalaman saya mengajar kelas rendah selama masa pandemi COVID-19 ini, yaitu tentang suka dan dukanya melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini. Sukanya kita sebagai guru lebih efisien dalam hal transportasi. Kita bisa mengajar dari rumah, kita bisa santai-santai di rumah, tidak perlu pakai seragam. Tetapi kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan cara daring. Daring apa itu daring? Daring adalah pembelajaran melalui jaringan internet. Yang saya laksanakan sementara ini adalah memakai aplikasi WhatsApp, WhatsApp Group ya. Setiap kelas mempunyai grup sendiri-sendiri, sehingga saya menyampaikan materi-materi pembelajaran melalui WhatsApp dengan cara menyampaikan foto materi pelajaran. Selanjutnya saya tulis soal-soalnya di grup WhatsApp tersebut. Itu pelaksanaan selama pandemi. Baik Pak, selain dengan WhatsApp kira-kira cara apa lagi yang Bapak lakukan? Selain itu saya juga sudah mencoba
menyampaikan dengan cara voice note, dengan cara menyampaikan aplikasi PowerPoint, ada juga dengan menayangkan YouTube ataupun mengambil dari YouTube, saya ambil YouTube-nya terus saya masukkan ke grup. Ada juga yang secara langsung anak-anak orang tua mengambil soal ke sekolah, ya itu salah satu cara yang saya laksanakan. Kira-kira menurut Bapak, pembelajaran jarak jauh seperti apa yang paling efektif untuk Bapak bisa menyampaikan materi dengan pas kepada anak-anak, kemudian juga hasilnya juga memuaskan bagi anak maupun Bapak selaku guru? Ya, selama ini memang hasilnya ataupun partisipasi daripada anak-anak dalam mengikuti pembelajaran daring ini memang kurang memuaskan. Ya, yang saya alami paling banyak itu 60% ya, yang rata-rata adalah 50% ke bawah yang bisa aktif mengikuti pembelajaran ini. Oh begitu, berarti responnya tidak begitu Responnya menyenangkan itu ya Pak memang kurang menyenangkan karena mungkin mereka itu butuh bimbingan dari pendampingan dari orang tua dan juga butuh alat yang memadai, misalnya HP-nya yang memadai, tapi juga yang paling penting adalah pendampingan dari orang tua. Itu bagian dari kendala-kendala pembelajaran jarak jauh ya Pak ya? Iya begitu. Kemudian bagaimana dengan penanaman karakternya Pak sejauh ini? Nah, untuk penanaman karakter memang tidak begitu maksimal, hanya paling-paling kalau setiap awal pertemuan saya tanyakan bagaimana tidak pagi sudah sholat subuh apa belum, bagaimana anak-anak sudah membantu orang tua belum, itu paling-paling begitu, paling hanya sekedar menanyakan kepada anak-anak, itu termasuk. Berarti artinya sebenarnya guru di masa pandemi ini tidak hanya santai-santai saja ya, tapi malah bekerja 24 kelihatannya jam santai, ya, Pak, ya? tapi sebetulnya tanggung jawabnya sangat berat. Lebih berat lagi ya Pak Iya. ya. Baik, terima kasih Pak Nahdo. Kita beralih ke narasumber yang kedua yaitu Bapak Ismu Hartono. Pak Ismu, untuk kelas atas bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauhnya nggih? Terima kasih Bu Atun yang telah memberikan waktu untuk kegiatan perbincangan kali ini atas pertanyaannya. Namun sebelumnya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama untuk mengadakan perbincangan ini. Terkait dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, bahwa meskipun selama pandemi yang tanggapan ataupun image masyarakat barangkali ini libur terlalu panjang, tidak ada kegiatan, ini bagaimana nih kegiatan pendidikan di sekolah ini ya. Tapi itu semuanya bisa kami jawab dengan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh beliau tadi Bapak Nado. Ya, saya juga memanfaatkan aplikasi WhatsApp itu di pembelajaran dengan cara saya potret materi pembelajaran per halaman dari buku sumber itu. Kemudian kami share di situ juga disertai dengan tugas-tugas, dan di samping itu juga kami lengkapi dengan audio langsung penjelasan atas materi itu. Jadi tidak hanya berupa teks tapi suara saya ada di situ, ada penjelasannya. Mohon maaf Pak Ismu, pembelajaran jarak jauh ini kan termasuk sesuatu hal yang baru ya, karena kebetulan baru ada pandemi seperti ini. Jadi kira-kira bagaimana guru meningkatkan atau mencari terobosan untuk pembelajaran jarak jauh ini supaya siswa tetap paham, bisa menguasai materinya Pak? Ya, terkait dengan usaha untuk peningkatan guru supaya pembelajaran lebih berdaya guna meskipun di masa pandemi ini, kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dengan mengikuti berbagai webinar ya. Melalui webinar itu disampaikan beberapa teknik pembelajaran melalui video pembelajaran. Ada pembuatan teknik-teknik pembuatan video pembelajaran, dan kami sudah mencoba untuk memberikan hasil video pembelajaran itu, namun memang belum sempurna, perlu peningkatan ya, belum maksimal lah gitu. Ya, karena untuk satu video pembelajaran itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan durasinya terbatas. Ya, oh begitu. Nah, itu, ya. Terus kira-kira setelah melaksanakan webinar dan lain sebagainya, apakah kemudian langsung diterapkan atau kemudian belajar bersama dengan guru-guru yang lain atau bagaimana Pak penerapannya itu? Ya, hasil dari webinar itu kami coba
padukan dengan persepsi atau teman-teman pemahamannya dan kita mencoba berlatih dulu. Terus kemudian kita coba salah satu aplikasi misalnya video scrap ataupun yang sejenisnya. Di situ ada beberapa materi yang bisa sebenarnya menarik untuk disampaikan dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak tidak terkesan bosan gitu. Ada menyenangkan. Jadi di situ ada tayangan video seperti tangan bergerak. Jadi mewakili tangan guru menerangkan suatu materi di situ. Nah, itu ingin kami tayangkan ataupun kita upload untuk pembuatannya di media ataupun di grup, namun masih terkendala untuk proses penguploadan aplikasi itu sampai hari ini saya belum memperoleh rumusnya, padahal di situ harus menuliskan email maupun passwordnya. Dan saya sudah ikuti tapi sampai hari ini belum berhasil ya. Jadi barangkali ada melalui forum ini ada teman-teman yang bisa memberikan masukan untuk upload video tersebut, aplikasi tersebut, barangkali itu lebih menarik untuk kegiatan pembelajaran. Berarti di sini masa pandemi ini menuntut pembelajaran jarak jauh yang penuh dengan kreativitas dan inovasi ya Pak. Betul sekali, ya. Itu untuk guru-guru kelas atas, bagaimana dengan guru-guru kelas bawah Pak Nahdo? Iya, untuk guru kelas bawah juga demikian dengan mengikuti webinar yang kemarin baru selesai dilaksanakan yaitu dengan Microsoft 365. Alhamdulillah di situ banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, antara lain kita bisa membuat kuis melalui Microsoft Quiz, yaitu membuat soal yang bisa dijawab oleh anak-anak kita tanpa menilai, sudah ada nilainya. Wah, guru-guru ini memang hebat ya Pak ya, meskipun sudah tua-tua terus belajar ya. Tapi belajar terus, alhamdulillah selalu semangat belajar. Belajar ya, iya, belajar sepanjang hayat ya Pak ya. Baik, kembali ke Pak Ismu. Pak Ismu, untuk sasaran pembelajarannya ataupun hasil pembelajarannya, bagaimana dengan hasil pembelajaran untuk kelas atas? Ya, untuk hasil ya, untuk bicara hasil itu memang secara akademik itu masih perlu ditingkatkan. Kisaran sekitar 60-70% itu udah bagus. Jadi seperti itu. Karena daya serapnya itu tadi sudah disampaikan, belajar tatap muka langsung aja masih kurang, apalagi jarak jauh seperti berarti, itu. Ya cukup memprihatinkan ya Pak ya. Tapi meskipun begitu guru terus berusaha ya, untuk meningkatkan hasil pembelajarannya, mencari terobosan. Sementara ini Pak, cara pembelajaran jarak jauh yang menurut Bapak guru ini efektif dilakukan, mudah, wali murid pun bisa melaksanakan, apa itu Pak? Ya seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Nado tadi, kami juga membuat print out-nya, itu atas dasar usulan dari orang tua, masukan dari orang tua. Pak, ini kalau hanya WA saja ini kurang Pak, kalau boleh itu dibuatkan print out-nya, ya itu sudah kita tindak lanjuti. Dan ke depan juga itu yang kalau ada aplikasi yang bisa membuat pembuatan video langsung itu kita mulai merencanakan seolah-olah belajar tatap muka. Jadi itu, yang lebih menarik apabila dilengkapi dengan penggunaan alat peraga di sekitar kita gitu. Memanfaatkan lingkungan lah gitu maksudnya. Oke, terima kasih Pak Nahdo dan Pak Ismu. Pemirsa, rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, demikian tadi sekelumit penjelasan tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang selama ini telah dilakukan oleh beliau-beliau berdua. Tentunya beliau terus semangat untuk belajar meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring dari guru, maka mari kita dengarkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dari wali murid. Beralih kepada narasumber yang ketiga yaitu Ibu Setiawati. Bagaimana Bu pengalaman Ibu melaksanakan pembelajaran daring dalam mendampingi putra-putri Ibu? Monggo. Terima kasih Bu Atun yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini, untuk berpendapat dan juga mengungkapkan keluhan-keluhan saya sebagai orang tua. Mumpung ada Bapak Guru juga di sini ya. Seperti yang kita tahu, sejak COVID-19 itu masuk ke Indonesia, bahkan sekarang sudah ada di lingkungan kita itu ya, saya dituntut untuk beradaptasi dan lebih aktif lagi dalam mendukung pembelajaran jarak jauh ini. Seperti yang saya lakukan setiap harinya, saya dan anak saya menunggu anak
tugas dari Bu Guru, baik itu materi maupun penugasan, untuk kami Membantu putri-putrinya ya Bu ya? Saya untuk membuat tugas dan materi dari guru. Tentunya kalau putranya tidak jelas, Ibu yang menerangkan dong. Iya. Begitu. Kami memang sangat mendukung ya pemerintah dalam pembelajaran jarak jauh, karena kesehatan memang sangat penting banget bagi kita semua ya. Betul dan sekali. saya dalam memberikan anak saya, mendamping anak saya belajar jarak jauh itu dengan WhatsApp. WhatsApp begitu. Ya, oh iya dengan iya. WhatsApp tugas dari yang guru, diberikan oleh guru. Tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Artinya Ibu sebagai guru kedua setelah guru di sekolahnya ya. Ya. Begitu Bu? Ya. Baik. Kira-kira Ibu ada keluhan ketika menerima tugas-tugas dari guru-guru ini? Atau ada kesulitan mungkin? Di sini saya punya keluhan ya Bu. Kendala yang saya hadapi itu karena saya itu bekerja di luar ya. Jadi saya mendamping anak saya itu sudah siang gitu ya Pak. Oh iya. Hari sudah siang. Jadi kalau misalkan anak saya pagi-pagi saya serahin HP seperti itu, mungkin dalam seharian itu hanya bermain game saja. Oh iya, betul. Jadi menunggu saya pulang baru kita menyampaikan materi kepada anak-anak yang sudah diberikan oleh Ibu Guru. Kalau misalkan saya memberikan HP saya ke anak saya dari pagi, mungkin yang ada anak saya hanya bermain game saja. Jam berapa Ibu pulang dari bekerja? Saya dari kerja pulang jam 2. Oh, ya. Mohon maaf Ibu, bekerja di mana? Saya bekerja di koperasi Bu. Oh begitu, iya. Terus Bu, kalau Ibu mengalami kesulitan dalam materi, dalam memahami materi, apa yang Ibu lakukan? Terus bagaimana Ibu menyampaikan kepada putrinya? Ketika Ibu menerima tugas dari guru, kan terus disampaikan kepada anaknya. Ya, kebetulan kalau Ibu mengalami kesulitan itu, Ibu bagaimana? Ya kebetulan kan Bu Guru di anak saya itu ya cukup kreatif. Oh begitu. Jadi itu mengajak aktif biarpun jarak jauh, tapi mengajak aktif anak-anak didiknya untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Artinya kan harus anak-anak aktif menyetorkan tugas-tugas. Tertarik dalam itu Bu, di WhatsApp kan ada itu voice note ketiga. Itu bisa untuk merangsang anak saya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Alhamdulillah. Seperti Setumpuk itu saya ya. Di sini ada bapak-bapak guru ya, saya juga mau menyampaikan. Kendala-kendala lainnya ini Pak. Kami kan dari orang tua itu berbeda latar belakang pendidikan maupun ekonomi ya Pak ya. Jadi begini Bu Atun, saya sering sekali mendengar keluhan dari orang tua dari teman anak saya itu banyak yang tidak menguasai materi. Oh begitu. Ya, banyak yang tidak, karena pendidikan mereka yang sangat minim. Kalau begitu apa harapan Ibu untuk pendidikan kita ke depannya? Harapan saya ya Bapak dan Ibu Guru bisa menemukan metode yang lebih efektif lagi supaya anak-anak itu bisa menangkap pembelajaran dengan mudah seperti itu. Yang lebih menyenangkan lagi walaupun kita dalam masa pandemi ini pembelajaran jarak jauh masih itu ya. Mungkin Bapak dan Ibu Guru bisa untuk berinovasi lagi dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih sekali harapan dari orang tua tentang kualitas kita sebagai guru ya, saya dan Pak Ismu, untuk meningkatkan kualitas agar anak-anak dalam menerima pembelajaran jarak jauh tidak mengalami kesulitan, apalagi tadi ada latar belakang pendidikan orang tua yang katanya masih minim, jelas tidak mampu untuk mengajari anak-anaknya, untuk membantu anak-anaknya. Iya betul Pak. Akan kami cari solusinya. Kami terus selalu belajar dan belajar terus, insya Allah. Bagus. Pak, kira-kira harapan Bapak untuk pendidikan Indonesia ke depan bagaimana Pak? Untuk harapan saya, apabila pandemi ini masih terus berlangsung, kami sangat mengharapkan pemerintah untuk selalu mengajak para guru untuk selalu belajar, menemukan formulasi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang efektif, efisien, dan mengenal sasaran. Terima Harapan kasih. saya begitu ya. Terima kasih untuk para narasumber kita hari ini.
Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami bersama ketiga narasumber, 2 dari guru dan 1 dari wali murid. Dari perbincangan kita hari ini, tentunya dapat kita simpulkan bahwa yang pertama di sini wali murid mengetahui betapa berat tugas guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Beliau bekerja tapi tidak terlihat hasilnya. Akan terlihat hasilnya 20-30 tahun ke depan. Pemirsa dan para guru dimanapun Anda berada, meskipun masa pandemi belum tahu kapan akan berakhir, tetapi para guru terus semangat untuk belajar dan belajar terus, meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga kompetensi profesionalnya. Selamat untuk para guru, semoga jasa-jasanya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segera ditemukan cara atau terobosan baru untuk lebih efektif dalam pembelajaran jarak jauh kita pada masa ini, agar pendidikan Indonesia semakin maju, semakin berkualitas, semakin mencerdaskan generasi bangsa. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan perbincangan kita hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kru, Saudara Denny dan David sebagai kameramen, dan juga Ibu Wahyuti SPD selaku produser. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu PGRI ke-75. Jayalah guruku. Indonesia maju. Solidaritas yes. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selalu memakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih.